Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam jalan tasawuf, ungkapan mati sebelum mati adalah isyarat halus yang menunjuk pada suatu pengalaman batin yang mendalam, sebuah laku spiritual yang menuntun seorang salik untuk mematikan segala bentuk keakuan, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi sebelum ajal yang sesungguhnya menjemput. Para arif menyebutnya sebagai latihan fana, atau lenyapnya diri dalam kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada ini sejatinya adalah Allah, dan segala sesuatu selainnya bersifat fana, sementara, dan tidak memiliki wujud hakiki. Dengan mematikan diri sebelum mati, seorang hamba dilatih untuk meninggalkan sifat-sifat tercela, mengikis kesombongan, dan meluruhkan tabir-tabir yang menghalangi antara dirinya dan Tuhannya. Saudaraku, tahukah engkau, seorang sufi itu tidak menunggu kematian jasmani untuk merasakan kebenaran, sebab kematian itu hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Dan bagi para sufi, saudaraku, inti dari perjalanan spiritual adalah bagaimana hati mampu merasakan hakikat yang sejati sejak berada di dunia ini. Dengan mematikan keinginan diri, maka para sufi melepaskan genggaman dunia dari hatinya. Meskipun ia masih hidup di dalam dunia, ia tetap makan, minum, bekerja, berkeluarga, dan bersosial. Tetapi hatinya tidak terikat oleh semua itu. Dunia hanya menjadi titipan, bukan tujuan. Maka orang yang sudah mati sebelum mati tidak lagi dibelenggu rasa takut kehilangan atau keinginan berlebihan, karena hatinya telah tertambat pada yang maha kekal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru sufi, saudaraku, selalu menegaskan bahwa mati sebelum mati adalah tentang lahirnya harapan yang lebih tinggi, harapan menjalani kehidupan dengan hati yang hidup bersama Allah. Dalam fana diri, seseorang menemukan bako, yakni keberlangsungan hidup yang selalu bersama sifat-sifat Allah, dan ia mendapatkan kehidupan yang lebih luhur dan mulia. Hati yang mati dari nafsu akan dihidupkan oleh cahaya ma'rifat, saudaraku. Akal yang mati dari kesombongan akan dihidupkan oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jiwa yang mati dari rasa memiliki akan dihidupkan oleh rasa menyerahkan diri sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa. Ungkapan mati sebelum mati, saudaraku, juga mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena kematian itu, saudaraku, adalah gerbang menuju keabadian yang hakiki. Maka seorang salik yang telah berlatih mati dari dirinya sendiri tidak akan gentar menghadapi ajal, sebab ia sudah merasakan kematian itu setiap hari dalam ibadah, zikir, dan mujahadah. Ia sudah melatih diri untuk pasrah, untuk kembali, untuk melepaskan. Baginya, mati bukanlah akhir kehidupan, dan mati itu bagi mereka adalah pulang kembali kepada asal muasal kehidupan. Dunia hanyalah persinggahan sementara, saudaraku. Dalam praktik para sufi, saudaraku, mati sebelum mati dijalani melalui zikir yang menenggelamkan kesadaran diri pada kehadiran Allah, melalui muraqabah yang menjernihkan hati, dan melalui muhasabah yang membuat seorang hamba berani menghadapkan dirinya pada cermin kebenaran. Mereka juga menjalani hidup lewat sabar dalam kesempitan, syukur dalam kelapangan, ridho pada segala takdir, serta ikhlas dalam amal. Semua itu adalah jalan mematikan aku, agar yang tersisa hanyalah Dia. Maka benar kata sebagian para arifin,
Siapa yang mati sebelum mati, maka ia akan hidup dengan kehidupan yang tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, saudaraku, mati sebelum mati merupakan ajakan untuk terus mengingat kematian, sehingga setiap langkah pasti dihiasi kesadaran akan kehadiran Allah. Seseorang yang senantiasa mengingat bahwa ia akan mati, ia akan menjaga lisannya, karena setiap kata akan diminta pertanggungjawaban. Ia akan menjaga tangannya, matanya, telinganya, dan seluruh anggota tubuhnya, karena ia sadar semua itu hanyalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ia akan menjaga hatinya agar tidak kotor, sebab hati yang kotor tidak akan mampu memandang cahaya hakikat. Dalam keadaan itu, kematian bukan lagi sekadar peristiwa, melainkan ia akan menjadi sahabat yang selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah. Dengan demikian, mati sebelum mati adalah rahmat besar bagi kita, saudaraku. Ia adalah jalan pembebasan dari belenggu diri. Ia adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati, saudaraku. Dan ia adalah rahasia para kekasih Allah yang telah melepaskan segala beban dunia sehingga hati mereka tenang. Maka marilah kita belajar mematikan diri dari sifat-sifat yang rendah agar hati kita dihidupkan oleh cahaya yang tinggi. Saudaraku, semoga Allah menolong kita untuk senantiasa mendekat, mematikan keakuan, dan menghidupkan hanya dengannya. Hingga kelak saat kematian benar-benar datang, kita sudah siap menyambutnya dengan hati yang tenang, jiwa yang tenteram, dan rindu yang terbayarkan. Saudaraku yang disayangi Allah, di titik ini saya ingin mengingatkan panjenengan agar tetap menyimak sampai akhir, karena pemahaman tentang mati sebelum mati bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap dalam 1-2 kalimat saja. Karena ilmu ini, saudaraku, adalah ilmu perjalanan batin yang perlu disimak secara utuh agar tidak terjebak pada pengertian yang dangkal. Banyak orang tersesat dalam pemikiran karena mereka berhenti di tengah tanpa menggali kedalaman makna yang sebenarnya. Maka simak hingga akhir agar kita bisa disentuh dan dibangkitkan dengan ilmu ini. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah selalu channel ini dengan cara yang sederhana, saudaraku, yakni dengan cara menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten yang menambah kekuatan jiwa dan menuntun hati kita dalam perjalanan kembali kepada Allah. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Dalam ilmu tasawuf, pembahasan mati sebelum mati tidak bisa dipisahkan dari perjalanan seorang hamba dalam mengenal dirinya, saudaraku. Sebab para arif mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Namun diri yang dimaksud bukanlah jasadiah kita, saudaraku. Karena yang dimaksud diri di dalam kalimat itu adalah lapisan-lapisan nafsu, ego, dan kesadaran yang menutupi hakikat. Maka mati sebelum mati adalah proses menyingkap lapisan-lapisan itu, sampai yang tersisa hanyalah cermin bening tempat cahaya Allah terpantul pada hati kita. Bayangkan saudaraku, seorang manusia yang hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Ia mengejar harta tanpa henti, menginginkan kedudukan, mencari pujian, dan takut kehilangan. Ia mungkin tampak hidup di mata dunia, tetapi sesungguhnya hatinya mati karena ia terbelenggu oleh sesuatu yang fana. Sebaliknya, saudaraku, seorang sufi yang mematikan keinginannya pada dunia tampak sederhana, tetapi hatinya hidup dengan kehidupan yang luas karena ia bernafas bersama kesadaran ilahi.
Dari sinilah lahir pemahaman bahwa mati sebelum mati bukanlah padamnya kehidupan, melainkan bangkitnya kehidupan yang sejati. Para guru sering mengibaratkan hal ini dengan api lilin, saudaraku. Selama lilin berdiri tegak, apinya terang, menerangi sekitar, namun juga sedikit demi sedikit pasti akan menghabiskan dirinya sendiri. Begitu pula seorang hamba, ketika ia membiarkan dirinya terbakar oleh kecintaan kepada Allah, ia seperti lilin yang mematikan wujud dirinya untuk memberi cahaya. Lilin seakan mati dari bentuknya, tapi hidup dalam cahaya yang menerangi orang lain. Selain itu, saudaraku, mati sebelum mati adalah latihan untuk membersihkan rasa memiliki di dalam diri kita. Kita seringkali merasa memiliki harta, ilmu, bahkan amal ibadah. Padahal semua hanyalah titipan Allah yang sementara, saudaraku. Dengan mati sebelum mati, seorang hamba belajar melepas dari rasa memiliki, melepas dari rasa menguasai, melepas dari rasa menjadi pusat. Ia menukar semua itu dengan rasa menjadi hamba yang penuh kebergantungan. Inilah kebebasan sejati, karena saat tidak ada lagi yang digenggam, maka tidak ada lagi yang bisa merebut kebahagiaan dari hatinya. Di sisi lain, saudaraku, pengalaman mati sebelum mati seringkali dibarengi rasa takut di awal. Takut kehilangan jati diri, takut hilang dalam kehampaan. Namun setelah dilewati, ia justru menemukan ketenangan, karena ia sadar bahwa yang hilang hanyalah bayangan dirinya sendiri, sementara yang sejati tetap hidup bersama Allah. Oleh sebab itu, banyak salik yang merasakan bahwa latihan fana ini bagaikan kematian yang penuh kenikmatan. Hati terasa ringan, dada lapang, dan hidup penuh kebermaknaan. Yang lebih dalam lagi, saudaraku, mati sebelum mati juga berarti berpindah dari kesadaran biasa ke kesadaran hakiki. Kesadaran biasa membuat kita melihat dunia dengan kacamata sebab akibat semata, seakan-akan semuanya berdiri sendiri. Sedangkan kesadaran hakiki membuat kita melihat bahwa tidak ada gerakan, tidak ada kejadian, tidak ada wujud pun, kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Inilah saat di mana diri benar-benar mati dari persepsi lamanya, lalu hidup kembali dengan pandangan baru, bahwa hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa. Maka mati sebelum mati adalah jalan pulang, jalan kembali, jalan pembersihan. Dengan mematikannya, seorang hamba tidak lagi merasa asing dengan kematian jasmani, sebab ia sudah terbiasa mati setiap hari. Mati dari keinginan, mati dari kebencian, mati dari keangkuhan, mati dari rasa memiliki. Yang tersisa hanyalah kehidupan yang jernih bersama Allah. Kalau kita ibaratkan, mati sebelum mati itu seperti orang yang belajar berenang. Jika ia hanya menunggu sampai terjun ke laut tanpa pernah latihan, ia akan ketakutan. Tetapi jika ia sudah berulang kali berlatih di kolam kecil, ia akan tenang menghadapi lautan. Begitu pula seorang salik. Dengan berlatih mati sebelum mati, ia akan tenang saat ajal datang. Karena ia sudah pernah merasakan mati itu berulang kali dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam perjalanan tasawuf, tanda-tanda hati yang mulai merasakan mati sebelum mati dapat dilihat dari perubahan batin yang halus namun mendalam. Seperti hati menjadi lebih tenang, tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia. Jika sebelumnya kehilangan membuat resah, sekarang ia belajar menerima. Jika sebelumnya keberhasilan melahirkan rasa bangga berlebih, kini ia hanya melihatnya sebagai titipan. Inilah tanda awal bahwa hati sedang mati dari keakuan dan hidup dalam kesadaran Allah.
Tanda lain dari hati yang mulai merasakan mati sebelum mati adalah hilangnya rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan, saudaraku. Ia menyadari semua yang terjadi sudah berada dalam genggaman takdir Allah. Ia pun hidup lebih ringan, tidak terbebani oleh banyak hal yang sebelumnya menekan. Hati seperti ini bagai burung yang terlepas dari sangkar. Ia terbang dengan bebas di langit keikhlasan. Selain itu, orang yang sudah mulai merasakan mati sebelum mati akan menemukan manisnya ibadah, saudaraku. Sholat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi perjumpaan. Zikir bukan lagi sekadar lafaz di lisan, tetapi menjadi gerak hati yang hidup dan dihidupkan. Ia merasa bahwa setiap sujud adalah saat paling dekat dengan kekasih sejati. Dalam zikirnya, ia tenggelam, seakan-akan ia mati dari dunia sekelilingnya dan hanya ada Allah yang bersamanya. Dan ada juga tanda lain dari hati yang mulai merasakan mati sebelum mati berupa lahirnya rasa kasih sayang yang lebih luas. Ini dikarenakan ia sudah mati dari egonya. Ia tidak lagi menimbang orang lain berdasarkan kepentingan dirinya. Ia melihat setiap makhluk sebagai ciptaan Allah, bahkan sebagai cerminan sifat-sifatnya. Dari situlah lahir rasa kasih kepada sesama, kepada alam, bahkan kepada makhluk yang tampak hina di mata manusia. Hatinya hidup dengan rahmah karena sudah mati dari kepentingan diri. Seorang hamba yang mati sebelum mati akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya, saudaraku. Saat makan, ia merasakan bahwa rizki itu bukan hasil tangannya, melainkan anugerah dari Allah. Saat sakit, ia melihat bukan hanya penderitaan, tetapi ia juga melihat kasih sayang Allah yang mengingatkannya. Saat senang, ia tidak larut, karena sadar semua itu sementara. Inilah yang disebut para sufi sebagai hidup dalam kehadiran hudur. Namun jalan menuju keadaan ini tidaklah gampang, saudaraku. Ia butuh latihan, mujahadah, kesabaran, dan bimbingan. Sebab nafsu tidak mudah mati. Ia selalu mencari celah untuk hidup kembali. Kadang ego terasa sudah hilang, tetapi tiba-tiba muncul lagi dalam bentuk halus. Misalnya merasa bangga dengan kerendahan hati dirinya sendiri. Maka seorang salik perlu terus berlatih, membersihkan hati, dan memohon pertolongan Allah agar tetap istiqomah di jalan fana. Oleh karena itu, saudaraku, orang yang mati sebelum mati akan menyambut kematian jasmani dengan senyum. Karena ia tahu, kematian bukanlah berakhir, melainkan kepulangan. Dan karena ia sudah berulang kali merasakan mati dalam hidupnya, maka saat kematian datang, ia tidak merasa asing. Ia sudah siap dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan cinta yang penuh kepada Allah. Saudaraku, para sufi memiliki jalan yang khas dalam melatih diri untuk mencapai keadaan mati sebelum mati. Semua berawal dari kesadaran bahwa hawa nafsu dan ego adalah tabir paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Maka jalan pertama yang mereka tempuh adalah mujahadah, yakni perjuangan melawan diri sendiri. Mujahadah ini tidak selalu dalam bentuk peperangan yang keras, saudaraku, melainkan mujahadah ini lebih banyak berupa seperti kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri. Latihan yang paling mendasar untuk mencapai mati sebelum mati adalah dengan zikir, saudaraku. Dengan zikir, seorang hamba membiasakan hatinya untuk selalu ingat. Ingat bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya kecuali berasal dari Allah. Zikir yang terus-menerus, dengan keikhlasan dan kesadaran, sedikit demi sedikit mengikis rasa aku yang ada di dalam diri kita. Saat lisan terbiasa menyebut asma Allah, hati pun mulai merasakan kehadirannya, dan disitulah nafsu perlahan melemah. Selain zikir, ada juga kholwat, saudaraku,
Kholwat ini adalah menyepi dari hiruk-pikuk dunia untuk menenangkan jiwa. Karena dalam kesunyian, seorang salik lebih mudah melihat bayangan dirinya sendiri. Nafsu, ambisi, dan rasa memiliki yang biasanya samar dalam keramaian menjadi jelas saat ia sendirian. Dari situlah ia bisa melakukan muhasabah, mengoreksi dirinya, lalu menyerahkan semuanya kembali kepada Allah. Puasa juga menjadi salah satu latihan utama dalam mencapai mati sebelum mati, saudaraku. Karena dengan puasa, tubuh dilemahkan, sementara ruh dikuatkan. Ketika tubuh lemah, kesombongan pun melemah. Dari sini seorang salik belajar bahwa hidup bukan sekadar memenuhi keinginan jasmani, melainkan menemukan makna di balik kesederhanaan. Para sufi juga menekankan pentingnya khidmah atau melayani, saudaraku. Dengan melayani orang lain, terutama tanpa pamrih, seorang salik belajar melepas keakuan. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain, karena hatinya dilatih untuk melihat sesama sebagai cermin dirinya. Khidmah membunuh rasa ingin diagungkan dan menghidupkan rasa kebermanfaatan. Saudaraku, ada pula latihan yang lebih halus untuk mencapai mati sebelum mati, yakni latihan ridho dan tawakal. Ini melatih hati agar tidak memberontak pada takdir. Kadang manusia mati-matian mempertahankan sesuatu, padahal semua hanyalah titipan. Dengan ridho, seorang hamba belajar menerima apa yang datang. Dengan tawakal ia menyerahkan apa yang akan pergi. Disinilah letak kematian dari rasa memiliki. Hamba tidak lagi sibuk memegang dunia, karena ia sadar dunia tidak pernah benar-benar berada dalam genggamannya. Semua latihan ini pada akhirnya bermuara pada suatu makom, saudaraku. Makom itu adalah makom fana, yakni sirnanya diri dalam kesadaran Allah. Fana adalah hilangnya klaim terhadap diri. Ketika kita sudah fana, maka kita tidak akan merasa berbuat, merasa memiliki, atau merasa menentukan. Yang tersisa hanyalah Allah, saudaraku. Dari fana, seorang salik naik ke bako, yakni hidup kembali dengan kesadaran ilahi. Inilah kehidupan yang hakiki. Mati dari diri, lalu hidup kembali dengan kesadaran Allah selalu bersamanya. Orang yang sudah mencapai keadaan ini akan memandang dunia dengan pandangan yang berbeda. Dunia tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, karena ia tahu semua ini hanyalah perjalanan singkat. Hatinya damai, karena ia sudah mati sebelum mati. Saudaraku, para sufi sering menggunakan bahasa kiasan untuk menjelaskan makna mati sebelum mati, saudaraku. Sebab hakikat pengalaman batin sulit diungkap dengan kata-kata biasa. Kiasan ini bagaikan jembatan, agar hati lebih mudah menangkap maksud yang dalam. Salah satu kiasan yang sering digunakan adalah perjalanan malam, saudaraku. Malam diibaratkan sebagai kondisi gelap di mana semua yang tampak di siang hari lenyap. Begitu pula ketika seorang hamba menutup mata dari dunia, mematikan nafsu dan keinginannya, seakan-akan ia masuk ke dalam malam rohaninya. Gelap itu menakutkan di awal, saudaraku. Tetapi justru dalam kegelapan malam itulah bintang-bintang cahaya ilahi tampak lebih jelas. Seorang salik yang berani masuk ke malam fana akan menemukan cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada pula kiasan samudra, saudaraku. Dunia ini bagaikan daratan tempat orang sibuk membangun, mengumpulkan, dan merasa memiliki. Tetapi samudra adalah tempat di mana semua daratan berakhir, saudaraku. Para sufi mengatakan, mati sebelum mati adalah seperti menyelam ke samudra. Saat tubuh masuk ke dalam air, ia kehilangan pijakan, kehilangan kendali, dan seakan mati. Dan disitulah ia merasakan kesejukan, kelembutan, dan keluasan yang tak terhingga. Samudra itu adalah rahmat Allah, saudaraku. Orang yang mati sebelum mati sudah menyelam lebih dulu, sehingga tidak kaget saat arus kematian jasmani menyeretnya ke samudra abadi.
Ada juga kiasan lain seperti cermin, saudaraku. Nafsu manusia digambarkan seperti debu yang menutupi permukaan cermin, saudaraku. Selama debu itu melekat, cermin tidak bisa memantulkan apapun. Tetapi jika cermin dibersihkan, ia mampu memantulkan wajah dengan sempurna. Demikianlah hati. Selama ia hidup dalam keakuan dan hawa nafsu, ia tidak bisa memantulkan cahaya Allah. Namun jika ia mati sebelum mati, debu nafsu itu sirna dan hatinya menjadi cermin jernih. Pada cermin itulah terpantul cahaya sifat-sifat ilahi, sehingga seorang salik hidup dengan kelembutannya, hikmahnya, kasih sayangnya. Para sufi juga memberi kiasan bunga, saudaraku. Bunga yang indah sesungguhnya tumbuh dari tanah yang gelap, dari biji yang mati terkubur. Seandainya biji itu menolak mati, ia tidak akan pernah tumbuh. Tetapi karena ia rela melebur dalam tanah, ia pecah, lalu keluar tunas, tumbuh, dan mekar menjadi bunga. Begitulah seorang hamba. Ketika ia rela mati dari dirinya, ia justru mekar dalam kehidupan rohaninya. Dari kematian egonya lahir kehidupan yang lebih indah. Dari semua kiasan ini kita bisa melihat bahwa mati sebelum mati bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah peralihan. Seperti malam yang memberi cahaya bintang, samudra yang memberi keluasan, cermin yang memberi pantulan, atau bunga yang mekar setelah biji mati. Semua menunjukkan bahwa fana dari diri membawa kepada kehidupan yang lebih tinggi. Jika direnungkan lebih jauh, sejatinya hidup manusia memang rangkaian mati kecil yang terus berulang. Tidur disebut oleh Nabi sebagai saudara kematian, lapar adalah kematian bagi nafsu, kesabaran adalah kematian bagi amarah, dan kerelaan adalah kematian bagi kesombongan. Semua mati kecil ini jika dijalani dengan sadar akan menjadi latihan menuju mati sebelum mati. Dalam sejarah perjalanan para wali dan sufi, kita menemukan kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana mati sebelum mati benar-benar dihidupi, saudaraku. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, melainkan ini adalah cermin dari jalan panjang yang penuh mujahadah dan penyerahan diri. Salah satu contoh adalah kisah Robiah al-Adawiyah. Beliau hidup dalam keadaan zuhud, tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan, dan cintanya hanya tertuju kepada Allah. Robiah menunjukkan bahwa mati sebelum mati berarti hidup dalam cinta yang murni, yang tidak lagi bercampur dengan kepentingan diri. Kisah lain juga bisa kita lihat dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau terkenal sebagai sahabat yang begitu lembut hatinya, selalu menangis bila mengingat Allah. Saat menjelang wafatnya, beliau berkata bahwa tidak ada sesuatu yang lebih ia sesali selain lalainya hatinya dari Allah, meski hanya sekejap. Inilah tanda orang yang sepanjang hidupnya berlatih mati dari dirinya. Ia selalu merasa takut jika ada momen hatinya berpaling dari sang kekasih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga banyak menekankan konsep mati sebelum mati dalam pengajarannya, saudaraku. Beliau sering berkata kepada murid-muridnya, "Matikanlah dirimu dengan menundukkan hawa nafsu sebelum ajal menjemputmu. Karena siapa yang mati sebelum mati, ia akan menemukan kehidupan yang sejati." Beliau sendiri menjalani hidup dengan penuh khidmat, rendah hati, dan tidak pernah menjadikan kemuliaan dunia sebagai tujuan. Semua kisah ini mengajarkan bahwa orang-orang besar dalam tasawuf mencapai derajat tinggi bukan karena mereka mengejar keajaiban atau karamah, melainkan karena mereka sudah mati dari egonya. Mereka rela hilang agar Allah yang tampak. Mereka rela hancur agar yang tersisa hanya cahayanya. Maka, mati sebelum mati adalah jalan menuju kebebasan sejati, saudaraku. Ia membebaskan dari belenggu nafsu,
dari rasa takut, dari beban dunia, dan membawa seorang hamba pada kehidupan yang penuh cahaya. Bagi siapapun yang menempuhnya, kematian jasmani kelak hanyalah pintu kecil menuju rumah besar yang sudah lama dirindukan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu mati sebelum mati, yang Engkau matikan dari hawa nafsu dan Engkau hidupkan dengan cahaya-Mu. Lapangkan hati kami, sucikan jiwa kami, dan kuatkan langkah kami dalam mengikuti jejak para kekasih-Mu. Saat kematian menjemput kami kelak, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang tenang jiwanya. Engkau panggil dengan lembut, kembalilah kepadaku dengan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.